wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penilai UIN. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Fajriah. Saya mengajar di MIN 3 Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0625082256. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan nomor ujian 2023503382. Praktek mengajar ini saya laksanakan di kelas 4 MIN 3 Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasah, dengan model pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw. Praktek mengajar ini saya kemas dalam bentuk video untuk saya persembahkan kepada yang terhormat dosen dan guru penilai UIN dengan satu permohonan untuk kiranya dapat memberikan masukan dan bimbingannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan. Gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hijrah ke Habasa. Tahu artinya hijrah apa? Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang Lain. Kenapa terjadi hijrah? Nah, agar kaum muslimin itu bisa terhindar dari siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, sekarang Ustazah karena hanya satu dua yang jawab, nah ini kalian bisa menjawab pada lembaran di sini, ya. Nanti kalian bisa menjawab di sini karena tadi hanya satu dan dua temannya kalian yang jawab. Nah, Ustazah ingin tahu apakah materi yang kemarin itu sudah paham apa belum? Silakan dikerjakan. Silakan dijawab di sini. Namanya jangan lupa ya. Nama, kelas, dan absen. Nah, silakan dikerjakan. Ya, bisa kalian di situ ya. Nah, dari sini sudah tahu bahwa tingkat pemahaman kalian pada materi sebelumnya ya tentang hijrah ke Habasa. Di sini ada hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul apa enggak ya? Nah, di situ ya setuju apa enggak kalian dengan pernyataan itu? Nah, ya lumayan sudah banyak yang paham ya tentang materi yang lalu. Baiklah, materi hari ini tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad ke Habasa ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui diskusi peserta didik dapat menceritakan hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasa. Nah, nanti kita memakai strategi jigsaw di mana nanti ada 3 kelompok karena ini 15 anak. Jadi satu kelompok 5 orang menjadi 3 kelompok. Nah, dari kelompok asli nanti dibagi lagi menjadi kelompok ahli, ya. Ya, nanti kita di kelompok itu mengadakan diskusi. Nah, dari situ, ya. Baiklah. Baiklah, pada materi kali ini tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasa. Simak video yang akan ditampilkan oleh Ustazah. Nah, untuk memperlancar nanti ya ketika kita diskusi dan menjawab soal-soal. Oke, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Lailatul Najriyah. Hijrah ke Habasa. Peta konsep hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasa ada 3. Sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasa. 2. Peristiwa hijrah ke Habasa. 3. Kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW ada peristiwa hijrah. Sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasa. Melihat penderitaan yang dialami kaum muslimin membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Kekerasan yang dilakukan
Habasah. Hijrah ke Habasah pertama, hijrah Habasah ke satu. Dalam tahap pertama, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita, di antaranya Utsman bin Affan. Mereka diterima dengan baik. Setelah 3 bulan menetap dan mendengarkan kabar kalau kaum kafir Quraisy taat, maka mereka kembali ke Mekah. Ternyata itu Badr. Kemudian mereka kembali lagi ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahap kedua. Hijrah kedua ini ada 101 orang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Beberapa kali kaum kafir Quraisy merintangi dan menggunakan tipu muslihat, tetapi tidak pernah berhasil. Maka mereka membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang isinya: 1. Tidak boleh menikah dengan 2. Tidak boleh mengadakan jual beli. Tidak boleh bersahabat dengan keluarga Bani Hashim. 4. Tidak boleh saling menyayangi. 5. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira sudah tahu ceritanya, ya? Kenapa di situ ada hijrah pertama, hijrah kedua, ya? Kemudian bagaimana sikap para sahabat menghadapi siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, sekarang kita mulai strategi, ya. Nah, ada berapa tadi? Ada 3 kelompok, ya. Satu kelompok ada 5 orang, ya. Setiap kelompok ada 5 orang. Nanti di situ kalian akan dibagikan soal 5 setiap kelompok, dan 1 orang itu mempunyai 5 atau kebagian 1 soal, ya. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok asli terlebih dahulu yang terdiri dari 5 orang. Silakan. Yang dilakukan pada hijrah pertama. Bagaimana kaum muslimin melakukan hijrah pertama itu bagaimana gitu ya. Ya, nanti hasilnya ditulis. Nanti setelah dari sini kalian hasilnya yang diskusi kalian presentasikan di kelompok kalian tadi, di kelompok asli tadi. Ya, paham ya? Nah, presentasikan ke kelompok aslinya bagaimana hasilnya, nanti di situ disusun lagi jadi satu lagi. Ya.
Ya. Nah, itu nanti kalian tulisnya ya. Nanti dipresentasikan ke teman kalian ya. Hasil diskusi ini ya, hasil diskusi ini presentasikan ke kelompok. Nah, itu kelompoknya kamu sendiri tadi itu ya. Ini hasil saya waktu diskusi dengan teman-teman saya yang di kelompok ahli. Nah, nanti di kelompok itu didiskusikan lagi hasilnya, ditulis. Salah satu dari kelompok asli itu tidak bisa presentasi ya. Nah, di sini coba ditulis hasil diskusi kali ini tentang pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Kenapa kok diboikot? Kenapa? Agar apa? Agar kaum muslimin berhenti berdakwah. Tapi apa? Itu jadi mereka tidak putus asa. Ya, dibiarkan saja pemboikotan itu. Nah, pemboikotan itu akhirnya tulisan tersebut makan rayap ya, sampai makan rayap ya. Tapi apa? Kaum muslimin tidak berhenti berdakwah. Ya, nanti itu yang ditulis Mas ya. Ya, oke. Ya. Nah, sudah selesai diskusinya ya? Iya. Nah, dari kelompok ahli ini kembali lagi ke kelompok aslinya. Ayo kembali lagi ke kelompok aslinya. Nah, di sini di kelompok asli karena kalian sudah kembali, silakan dipresentasikan ke temanmu satu kelompok. Hasil dari kelompok asli tadi dipresentasikan ya, hasilnya apa ditulis. Setelah itu nanti salah satu dari kalian dari kelompok satu bisa presentasi ke depan kelas. Nah, silakan diskusikan apa yang dihasilkan di kelompok ahli tadi. Ayo. Tadi dari kelompok ahli yang merah itu apa? Tentang apa? Tentang apa, Mbak? Ya, itu ada apa? Hasilnya apa? Kemudian, nah, ya, hijau tadi apa beritanya tadi? Tentang apa? Nah, ini kalau sudah dipresentasikan ya, nah dikumpulkan jadi satu Mbak. Jadi satu pembahasannya, kemudian dicatat. Silakan kalau mau dibuat peta konsep nggak apa-apa. Soalnya saya udah mau pakai peta konsep nggak apa-apa. Ya, mau cerita mau dideskripsikan nggak apa-apa. Ya boleh, pakai terserah kalian. Suka pakai apa? Nah, pakai diskusi atau pakai ayo Mas, hasilnya apa? Ayo, ya. Hasilnya apa tadi Mas? Nanti kelompok ahli tadi apa? Sebagian apa? Oh, hijau. Hijau apa tadi beritanya? Peristiwa hijrah bahasa yang pertama. Bagaimana peristiwa hijrah bahasa yang pertama itu? Ya, yang pertama itu terdiri dari berapa orang? 10 orang laki-laki dan 5 wanita ya. Nah, bagaimana mereka berjalan? Bagaimana?
jalanan atau dihadang apa atau dirampok dan sebagainya. Ya, itu nanti diceritakan ke teman-teman ya. Nah, yang lain yang kelompok kuning tadi apa pesertanya kuning? Sikap Raja Habasa terhadap kaum muslimin bagaimana, baik atau apa langsung tidak diterima gitu. Bagaimana sikap Raja Habasa? Ya, menghormati kaum muslimin ya, karena Habasa itu orangnya bijaksana dan baik hati ya. Kemudian siapa tadi isi pemboikotannya yang pink, warna pink, yang pink. Oh ya, saya isi pemboikotannya itu apa saja ya, tidak boleh menjual beli ya, tidak boleh menikah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh menyayangi. Kenapa dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Kenapa? Karena agar kaum muslimin berhenti berdakwah. Tapi apa sikap mereka? Sikap kaum muslimin tetap bersabar ya, tetap bersabar untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ya. Akhirnya mereka berhenti juga nanti ya, mereka sadar sendiri ya. Nah, karena itu pemboikotan terjadi dari marahnya kaum kafir Quraisy, karena beberapa kali mereka bertani tidak pernah benar. Oke. Nggak apa-apa. Pakai peta konsep ya. Bagus. Saya nanti gantian kalau kalian jangan hanya satu orang saja yang tulis, bisa gantian ya, bisa merasakan sendiri nanti tulisnya ya. Gantian dengan temannya. Baiklah, setelah melalui kelompok asli, kelompok ahli, kemudian kembali lagi ke kelompok asli lagi ya. Nah, hasil yang didiskusikan dari kelompok ahli tadi sudah terbentuk di kelompok asli. Silakan setiap kelompok perwakilan mempresentasikan hasil yang didiskusikan di kelompok asli ini. Ayo, siapa
berisi boikotan. 1. Tidak boleh melakukan jual beli. 2. Tidak boleh menikah. 3. Tidak boleh bersahabat. 4. Tidak boleh menyayangi. 5. Boikotan ini dilakukan dengan Muhammad mengarahkan diri. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya, kelompok kucing. Nah, Dan